Perkenalkan, nama saya Sofia Anggreni Buruginting dan ini adalah tugas dasar peternakan saya. Di sini yang pertama saya bahas adalah faktor iklim makro yang mempengaruhi peternakan dari ruminansia dan juga unggas. Yang pertama itu ialah faktor makro. Faktor makronya itu seperti iklim, edafik dan biologik dan juga teknologi. Untuk iklim sendiri seperti cahaya matahari, kelembapan udara, kecepatan angin dan juga lingkungan sekitarnya. Jika yang kedua itu ya edafik. Edafik itu seperti air dan tanah. Kemudian biologik itu seperti flora dan fauna. Jika faktor lingkungan ini tidak terpenuhi, maka akan terganggunya dari pertumbuhan dari ternak tersebut gitu. Kalau misalnya dia sesuai kan, maka ternak tersebut akan tumbuh dengan produktif gitu. Kalau misalnya tidak, akan berpotensi stres ataupun bisa menjadi kematian. Kemudian faktor mikronya yaitu seperti satuan ternak dan coefficient system. Untuk coefficient system itu sendiri seperti satuan yang telah ditetapkan. Seperti misalnya kalau misalnya untuk bobot berat itu seperti kilogram ataupun ton. Kemudian kalau satuan ternak itu hubungan antara bobot ternak dan pakannya. Kemudian yang saya bahas adalah perbedaan dari ternak kambing dan ternak domba. Perbedaan dari kedua ternak ini ialah untuk kambing sendiri itu ekornya ke atas dan kalau misalnya domba itu ekornya ke bawah. Kalau misalnya untuk kambing sendiri, kambing itu suka memanjat ataupun melompat, sedangkan domba tidak. Domba suka bergerombol, sedangkan kambing suka menyendiri. Untuk pakannya sendiri, domba lebih suka pakan rumput yang ada di lapangan, sedangkan kalau misalnya kambing lebih suka makan yang dari daun-daunan gitu yang ada di pohon-pohonan. Kemudian yang paling penting ialah domba tidak memiliki kelenjar keringat, sedangkan kambing jantan memiliki kelenjar keringat. Kemudian yang saya bahas ialah ternak unggas unggulan 5 dari Indonesia. Yang pertama itu ialah ayam kedu. Ayam kedu merupakan ternak petelur yang ada di Indonesia, memiliki ciri-ciri bulunya berwarna hitam, paruh juga berwarna hitam, dan juga kakinya berwarna hitam. Memiliki jengger berwarna merah. Dan ayam ini bisa menghasilkan sekitar 215 telur per ekor per tahunnya, dan ini merupakan salah satu produktivitas yang sangat tinggi. Kemudian yaitu ayam KUB. Ayam KUB merupakan ayam dwiguna, yaitu bisa bertelur dan juga bisa menjadi pedaging. Untuk ayam ini sendiri memiliki ciri-ciri yaitu coraknya berwarna beragam. Dan untuk bobot ayam ini bisa mencapai 1,6 kg. Untuk produksi telur ayam ini bisa mencapai sekitar 160 per ekor 160 butir per ekor per tahunnya. Kemudian yang ketiga adalah ayam sentul. Ayam sentul merupakan ayam petelur dan pedaging. Ayam ini bisa mencapai produktivitas yang sangat tinggi, yaitu sampai 210 butir per tahun per ekornya. Dan untuk berbobot dari ayam ini bisa mencapai 2,5 kg. Ayam ini merupakan ayam dwiguna, bisa bertelur dan juga bisa berdaging dan memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian ayam sentul ini juga bisa dipanggil sebagai ayam abu-abu oleh masyarakat sekitar. Kemudian yang keempat yaitu merupakan ternak unggulan ayam ternak hias, yaitu ayam gagah. Ayam ini memiliki ciri khusus, yaitu memiliki suara ketika berkokok itu seperti orang tertawa, dan kokokannya itu berbeda-beda, ada di fase depan, tengah, dan di belakang. Terus ayam ini juga memiliki produktivitas yang lumayan tinggi dan memiliki bobot berat sama seperti ayam kampung biasa pada umumnya. Kemudian yang kelima itu ialah ayam merawang. Ayam ini memiliki ciri-ciri yaitu memiliki kaki paruh berwarna kuning. Ayam ini memiliki bobot mencapai 3,1 kg untuk jantan, dan untuk betina itu mencapai 2,5 kg. Ayam ini juga merupakan dwiguna, bisa bertelur dan bisa berdaging. Untuk telur ini sendiri bisa mencapai 165 per ekor per telurnya.
Kemudian yang saya bahas di sini adalah Kemudian yang saya bahas di sini ialah ternak sapi, kerbau ataupun kambing domba unggulan Indonesia. Yang pertama itu ialah kambing kacang. Kambing kacang merupakan kambing yang memiliki ukuran tubuhnya yang sangat mini. Bukan sangat mini sebenarnya, namun kecil. Ukuran bobot dari beratnya itu mencapai 15 sampai 25 kg. Kambing ini memiliki kepala yang kecil, tapi mutu dagingnya ini bagus. Kambing ini juga memiliki kalau misalnya dia beranak, anaknya ini bisa lebih dari satu. Kemudian kambing ini memiliki corak berwarna coklat. Kemudian selanjutnya adalah kambing kejobong. Kambing kejobong ini memiliki ciri-ciri yang sangat unik, yaitu kupingnya sama seperti mangkok. Kambing ini juga produktivitasnya tinggi, memiliki daging yang berkualitas bagus. Kemudian kambing ini memiliki warna hitam hingga coklat kehitam-hitaman. Kemudian ada kerbau rawa. Kerbau rawa memiliki bobot itu bisa mencapai 500 kg untuk bejantannya, sedangkan untuk betina mencapai 300 sampai 400 kg. Ciri-ciri dari kerbau rawa ialah bobot lingkar dadanya itu besar, diameter dadanya itu besar, bertubuh pendek. Kerbau ini juga memiliki rambut-rambut halus pada tubuhnya. Kemudian kerbau ini memiliki tanduk yang besar. Kemudian yang ketiga itu ialah sapi Bali. Sapi Bali itu memiliki ciri-ciri sapi Bali itu memiliki ciri-ciri bobot dari perbandingan dari badan dan tulangnya itu mencapai 4,4:1, dan ini merupakan sebuah kelebihan. Kemudian sapi ini juga memiliki warna coklat kemerahan, dan untuk dewasanya berwarna coklat kemerahan. Untuk jantan dewasanya itu akan berwarna kehitaman. Kemudian sapi ini memiliki bobot 450 untuk jantan dan 300 sampai 400 untuk yang betina. Kemudian untuk sapi Madura memiliki warna merah bata, dan pada kaki bagian belakangnya itu memiliki corak berwarna putih. Sama seperti sapi Bali juga memiliki corak di belakang pantatnya ataupun di belakang kakinya berwarna putih. Tapi sapi Bali memiliki juga di bagian kakinya, jadi agak seperti kos kaki. Kemudian kalau untuk sapi Madura ini sendiri, di bagian kakinya itu bagian depan itu berwarna merah muda. Kemudian sapi Madura ini merupakan masuk ke dalam golongan sapi pekerja terbaik di dunia. Bobotnya ini bisa mencapai 400 kg untuk sapi Madura ini sendiri. Kemudian saya akan menggambar ternak ruminansia dan sistem pencernaannya. Saya gambar ini dulu adalah kepala sapi. Ini adalah matanya dan ini adalah mulut. Kemudian ini adalah badannya dari sapi tersebut.
Kemudian bisa dilihat di sini, bagian sini merupakan usus besar dari sapi. Kemudian usus kecilnya itu berada di sini. Usus kecil. Kemudian untuk abomasumnya itu berada di sini. Kemudian yang ini adalah retikulumnya. Kemudian dari sini adalah esofagus. Dan di sini adalah merupakan mulut dari sapi tersebut. Oh, tak lupa di sini adalah omasum. Ini omasumnya berbentuk kecil karena menyesuaikan ukuran badan sapinya. Rumennya itu adalah di sini. Rumennya itu ada di sini. Ini adalah rumennya. Rumen. Jadi fungsi dari mulut ini ialah untuk sebagai tempat masuknya makanan dan tempat mencacahnya makanan agar menjadi halus. Kemudian bergerak dari mulut menuju kerongkongan, yaitu esofagus, dan ini menyalurkannya ke perut besar ataupun rumen. Di rumen ini adalah tempat menyimpan sementara dan tempat makanan mengalami fermentasi oleh bakteri. Kemudian retikulum, yaitu tempat pembentukan makanan menjadi gumpalan yang kasar. Kemudian masuk ke omasum, yaitu tempat menerima makanan yang sudah selesai dikunyah oleh rongga mulut, kemudian kedua kalinya dicerna lagi. Kemudian makanan ini dicerna menjadi lebih halus lagi. Kemudian di sini ada proses penyerapan air dan mineral. Kemudian masuk ke obamasum di sini. Jadi di sini tempat terjadinya proses sekresi asam dan enzim untuk mencerna menghasilkan bubur. Kemudian masuk ke usus halus, yaitu di sini. Maaf, sebenarnya ini usus halus tapi saya salah tulis. Usus halus itu tempatnya sebagai mencerna karbohidrat, protein, tempat absorpsi vitamin dan mineral. Kemudian masuk ke usus besar, itu tempat untuk menyimpan sementara zat makanan lain yang sudah tidak diperlukan dalam waktu yang ditentukan. Kemudian rektum, tempat sementara sisa makanan disimpan sebelum dibuang ke tanah. Kemudian keluar melalui anus. Kemudian itu akan keluar melalui anus. Jadi demikianlah video saya. Jika ada kurang katanya mohon dimaafkan. Terima kasih.